apabila pasien partly controlled apabila mengalami 1 hingga 2 hal pertanyaan di atas. Misalnya pasien ada gejala siang hari, nggak ada. Terbangun malam karena asma, ada nggak? Ada. Kemudian apa pakai bronkodilator, ada nggak? Ada. Masuk ke dalam kontrol ya. Kemudian tidak terkontrol atau kontrol. Terkontrol apabila pasien 3 sampai 4 kondisi atas. Jadi 4 pertanyaannya mereka terganggu semua, mereka jawab iya semua. Akhirnya pasien dalam keadaan asma yang tidak terkontrol. Next slide. Kemudian kita masuk dalam penata laksana asma. Asma, ada 3 hal yang kita lakukan saat kita merasa asma, itu assess dan review respon. Kita assess di sini dosis bila diperlukan kontrol gejala faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Kemudian kita pastikan penyakit penyerta, dan kita pastikan lagi bagaimana pakai patuh. Kemudian waktu assess ini pasien asma oke. OPD pun sama kok tata laksana seperti ini. Kita pastikan pasien asma ternyata oke. Kemudian kita lihat lagi pasien dalam kriteria apa, well control, partly control, atau tidak uncontrol. Kemudian kita pastikan lagi penyakit penyertanya. Biasanya pasien asma itu dengan penyakit GERD, nah itu biasanya juga memperberat asma. Jadi kita pastikan dulu penyakit penyertanya apa. Kemudian kalau memang pasien datang sudah dengan menggunakan inhaler, kita pastikan penggunaan inhaler ini benar apa enggak. Obat asma yang sudah benar, obatnya sudah penggunaan device atau alat inhaler tidak benar, itu menyebabkan pasien obat tidak masuk dengan benar, otomatis tujuan terapinya tidak tercapai. Jadi itu di assess, itu kita pastikan dulu. Bisa jadi semua udah benar, diagnosis benar, obat udah benar, pasiennya makainya salah atau waktunya pakai pasien salah. Karena beberapa pasien asma sering kita kasih obatnya 2 kali sehari hisap. Pasien pakainya kapan-kapan aja. Jadi karena mindset seperti itu harus kita pastikan waktu kita mengakses pasien. Kemudian tujuan pasien. Kita harus samakan tujuan pengobatan dengan pasien. Jadi sangat penting kita edukasi pasien bahwa tujuan pengobatan asma adalah untuk memperbaiki kualitas hidup atau quality of life-nya, bahwa pasien asma harus bisa menjalankan kegiatannya tanpa ada gangguan penyakitnya. Pasien seperti orang normal. Nah, tujuan yang pastikan ke pasien, kita memiliki tujuan yang sama. Jadi setelah itu, kemudian kita adjust. Di mana saat kita itu pastikan tadi faktor yang dapat dimodifikasi penyakit penyerta. Kemudian seperti pasien apabila sudah fisioterapi, kemudian edukasi dan latihan keterampilan komunikasi untuk asma. Just itu kan review respon kita di efek samping positif dan obat diagnosis, kita berikan terapi, tata laksana, kemudian kita review respon sering kembali kita lagi seperti apa, observasi seperti apa, samping obat ada apa tidak, kemudian di bagaimana fungsi paru pasien gitu, dan kepuasan pasien terhadap pemakaian obat dan hasil pengobatan itu. Misalnya kita sudah assess dengan benar bahwa pasien asma pengobatan sudah benar, kita berikan tata laksana dengan benar, semua kita sudah semua faktor modifikasi atau faktor penyakit penyerta sudah kita atasi dengan baik. Kita nilai lagi gejalanya, gejala masih ada gitu, kita eksaserbasi masih apa enggak. Kemudian tapi efek samping pasien kemudian ada karyawan atau apa, artinya ada ketidakpatuhan mengenai pembersihan rongga mulut setelah pakai obat inhalasi biasanya gitu. Kemudian kepuasan pasien, sejauh mana sih pasien puas dengan pengobatan yang kita berikan gitu ya. Jadi ada 3 hal kita dari penata laksana asma ini adalah respon. Itu kita setelah kita respon, ternyata gejala masih ada exacerbasi, artinya nggak terkontrol, kita lagi.
masih atau sudah terjadi remodeling proses nggak? Kita udah benar nih ngasih terapi, kok masih ada ekspresi ya dia tertangani gitu. Di situ kita respon, di situ kita assess lagi, kita nilai lagi. Oh ternyata pasien ini sudah masuk ke dalam remodeling proses gitu. Ternyata pasien bukan asma lagi, dia udah ke PPOK jatuhnya gitu. Atau pas waktu kita review gejalanya masih ada, kita lihat lagi, kita assess lagi, oh ternyata penyakit penyertanya belum tertangani gitu. Jadi assess, adjust, review, respon itu yang pada penata laksanaan asma. Next slide. Next. Apa itu kontrol asma? Next. Kontrol asma berarti suatu keadaan di mana efek dari asma dapat terlihat atau berkurang atau bahkan hilang karena pengobatan. Yang ditentukan oleh interaksi proses penyakit yang mendasari, pengobatan yang sedang diterima oleh pasien, serta lingkungan serta faktor psikososial. Okay, next. Bagaimana menilai kontrol asma? Next. Okay. Seperti yang tadi ini udah dibahas tadi sebenarnya ya. Dalam 1 bulan itu apakah pasien mengalami gejala asma siang hari, terbangun malam, kalau nggak dibutuhkan tidak, aktivitas terbatas apa tidak. Nah, itu yang tadi kita bahas ya. Ini sih sebenarnya bisa dipakai pada asma dewasa, remaja, atau anak usia 6-11 tahun. Jadi kita bisa klasifikasikan pasien ini terkontrol baik atau well control, terkontrol sebagai untuk partly control atau tidak kontrol atau uncontrol. Next. Nah, ini juga ada asma control test namanya, dapat mengidentifikasi asma yang tidak terkontrol. Pada ACT ini lebih simpel sebenarnya. Biasanya mungkin teman-teman ada dapat ya kertasnya, atau bahkan kertas ini bisa kita berikan ke pasien. Jadi pasien sendiri bisa menilai asmanya. Di sini ada 5 pertanyaan. Dalam seminggu terakhir berapa sering mengganggu dapat melakukan aktivitas di luar kantor? Ya mirip-mirip pertanyaan dengan yang tadi ya. Selalu sering, nanti jawaban ini di scoring, diberikan scoring. Nomor 1 misalnya jawabannya 5, 2 itu jawabannya 5, kemudian 4 itu jawaban 5, artinya kalau udah totalnya 25, artinya itu terkontrol penuh. Kalau misalnya, jadi dari skor itulah nanti pasien pun bisa mengakses sendiri kadar kontrol asmanya. Jadi aset ini sangat membantu sih sebagai tools kita dalam mengakses kontrol asma. Tidak ada pun rasanya tadi yang 4 pertanyaan itu, insya Allah kita bisa hafalkan ya untuk pertanyaan ke pasien. Kalau misalnya kita tanyakan terus itu nanti akan ingat dan kita bisa mengakses pasien ini terkontrol atau tidak terkontrol. Oke, next. Oke, jadi dikatakan terkontrol jika ini terbangun malam hari karena asma tidak ada eksaserbasi, tidak ada penggunaan bronchodilator, kemudian kunjungan ke UGD itu tidak ada, API di pagi hari normal lebih 80%, kemudian efek samping obat tidak ada, gejala harian tidak ada, terbangun malam karena asma tidak ada, dan penggunaan pelega maksimal 2 kali itu tidak ada, dan tidak ada terbatas aktivitas pasien karena asma. Nah, ini yang tujuan kita mengobati pasien asma adalah sampai pasien pada tahap well controlled, even itu dengan obat inhaler. Oke, next. Oke, situasi dunia nyata. Next. Bagaimana situasi asma di dunia nyata ini? Pada kenyataannya, next. Nah, ini. Data real world menyatakan bahwa banyak pasien yang memiliki persepsi yang berbeda tentang kontrol asma mereka. Di mana di sini kita lihat terkontrol sesuai definisi Gina dan persepsi pasien mengenai kontrol asmanya. Jadi 40 asma yang tidak terkontrol, 45% itu dengan jumlah sampel 3.611,
83,7% menganggap menganggap asma tidak terkontrol menganggap asma yang tidak terkontrol itu sebagai asma terkontrol. Bayangkan, jadi dari 45% itu sebagian besar merasa asmanya itu terkontrol aja, padahal dia pada definisi yang tidak terkontrol. Kemudian 69,9% merasa asma yang tidak terkontrol itu bukan hal yang serius gitu. Padahal itu hal serius ya, karena kita tahu bahwa nanti mereka akan jatuh pada remodeling proses dan akhirnya menjadi COPD, di mana kita tahu COPD bahwa nanti prognosisnya juga quality of life-nya akan jelek. Kemudian juga di 35% didapatkan terkontrol buruk atau dengan jumlah sampel 2.785. Di mana 95,4% pasien tersebut mengasma mereka terkontrol sebagian, dan 75% menganggap hal tersebut tidak merupakan kondisi yang serius. Gitu. Nah, ini yang kita hadapi, bahwa beberapa pasien asma, sebagian besar, hampir 80% pasien asma yang tidak terkontrol dan kontrol buruk, merasa asma mereka, kondisi mereka bukan kondisi yang serius. Padahal ya bilang tadi nantinya itu akan lebih ditangani pasien dengan kondisi yang lebih berat. Oke, next. Bagaimana mencapai kontrol asma? Next. Oke. Caranya kita dengan memberikan dosis teratur steroid pada asma. Jadi kalau di sini di sini kita lihat saat pemberian ICS teratur pada pasien asma pada minggu ke-6 penggunaan obat pelega itu sudah sangat berkurang. Jadi mungkin awalnya 2 malam hari berkurang dan gejala harinya berkurang, kemudian baik fungsi paru dan obat penggunaan berkurang, dan ada pemakaian kortikosteroid kepala itu sudah terkontrol, biasanya sudah terpenuh gitu. Kemudian pemakaian obat kortikosteroid itu adalah obat untuk asma. Next. Hasil studi real world 3 tahun penggunaan ICS LABA gejala psikohidra saluran nafas, itu kita menyatakan bahwa pemakaian ICS LABA pada selama 3 tahun itu akan meningkatkan fungsi paru, mengurangi gejala, dan mengurangi hiperresponsif saluran nafas. Okay, next. Kombinasi ICS LABA dapat membantu pasien mencapai kontrol asma. Next. Pasien dengan salmeterol fluticasone terkontrol asmanya menurut definisi Gina. Intinya sih sebenarnya bukan salmeterol fluticasone saja, inhaled corticosteroid, di mana dari penelitian ini 43% terkontrol penuh, terkontrol sebagian 30%, dan tidak terkontrol 25,5%. Next. Oke. Next. Ya, pasien dengan inhaled corticosteroid mencapai kontrol baik dari paparal dibandingkan dengan penggunaan fluticasone propionate saja. Next. Hasil studi reward selama 3 tahun pemakaian obat inhaled corticosteroid tersebut dapat mencapai kontrol asma dengan baik. Okay, next. Penggunaan SABA dengan tercapainya kontrol asma ya pasti ya. Next. Apabila salmeterol fluticasone atau inhaled corticosteroid mengurangi jumlah penggunaan pelega dalam seminggu, seperti yang disebutkan tadi. Jadi saat asma terkontrol penuh dengan penggunaan inhaled corticosteroid akan berbanding lurus dengan berkurangnya pelega ventilator. Jadi dari studi ini 5 dari 7 hari bebas gejala dan 6 dari 7 hari bebas dari pelega. Jadi mereka hanya pakai pelega itu hanya 1 kali dalam seminggu. Next.
nasabah kapan perlu dapat digunakan untuk mengembalikan obstruksi nafas dengan cepat dan efisien. Nasabah ventilator dapat pengobatan inisiasi untuk eksersisi asma akut dan untuk bronkokonstriksi. Bisa yang diinduksi oleh aktivitas atau saat-saat tertentu bisa kecapean. Kemudian efek pada fungsi paru, kalau penggunaan bronchodilator kan dia berbeda dengan controller atau inhaled corticosteroid. Jadi otomatis aksi kerja bronkodilasinya lebih cepat, onset cepat dalam 5 menit. Kemudian bronkodilatasi puncak pada menit ke-10 dan durasi kerjanya singkat 4-6. Jadi pengulangan pemakaian bronkodilator itu pada pasien eksaserbasi itu 4-6 jam kemudian. Kemudian obat ini dapat ditoleransi dengan baik. Jadi SABI lebih digunakan kepada pasien yang sedang eksaserbasi atau asma. Next. SABA dengan cepat meredakan bronkospasma akut yang dengan asma atau pada pencegahan bronkokonstriksi yang diinduksi oksigen. Untuk pemakaian SABA ini direkomendasi panduan internasional untuk semua usia. Obat ini digunakan untuk eksaserbasi akut, bronkospasma akut, dan pencegahan bronkokonstriksi yang diinduksi oleh alat. Karakteristik penggunaan SABA berlebihan. Penggunaan SABA berlebihan berkaitan dengan obat pengontrol yang tidak teratur. Di sini adalah kalau pasien sering menggunakan bronchodilator, artinya asma tidak terkontrol. Asma tidak terkontrol artinya penggunaan obat pengontrol atau inhaled corticosteroid tadi yang ICS tadi yang tidak teratur. Yang seperti ini bilangin, saya sampaikan tadi, penggunaan ICS yang teratur berkorelasi dengan pengurangan penggunaan bronchodilator. Kemudian gejala sedang sampai berat, depresi. Biasanya beberapa pasien dengan SABA berlebihan, artinya pasien terkontrol, itu akan menyebabkan pasien depresi ya. Kenapa depresi ya? Quality of life pasien tidak tercapai, kualitas hidupnya tidak bagus, otomatis akan menyebabkan pasien fase depresi. Dan beberapa penelitian pada pasien asma yang tidak terkontrol dan PPOK itu akan terjadi hipoksia derajat ringan kan ya, kita tahu. Itu akan menyebabkan anxiety. Jadi beberapa pasien asma yang tidak terkontrol PD itu akan menjadi kalau di negara luar sudah lazim mereka alur laksana itu adalah konsultasi dengan psikolog. Kemudian 70% pasien asma dikeluarkan menjadi pengguna SABA lebih dari 2 kali seminggu. Efek samping SABA lebih menggunakan oral kortikosteroid, asma tidak terkontrol lebih banyak. Jadi karakteristik penggunaan SABA biasanya pada pasien-pasien itu mereka lebih banyak menggunakan oral, prednisolon oral, juga hari ringan, kemudian sesak lagi mendingan. Jadi rajin mengkonsumsi kortikosteroid oral. Pasti kita sedikit bukan ya. Next. Oke. Saya bahas sedikit mengenai penata laksanaan asma eksaserbasi pada masa pandemi. Next. Apa itu eksaserbasi? Eksaserbasi asma adalah keadaan ditandai dengan peningkatan progresif gejala sesak nafas, ini ada tekanan dan penurunan progresif fungsi paru yang bisa kita lihat pada perubahan keadaan kesehatan pasien hingga membutuhkan perubahan pengobatan. Next. Apa saja sih faktor pencetus eksaserbasi pada asma? Jadi faktor pencetusnya itu bervariasi sekali dan bersifat individual. Jadi pada masing-masing pasien kita nggak bisa pasti penyebabnya ini nggak, karena alergen dan pencetus pada masing-masing individu bisa berubah, bisa karena infeksi saluran nafas, bisa karena makanan atau bumbu masakan yang tidak cocok, dan bisa berupa binatang, kelelahan, aktivitas berlebihan, bisa karena emosi, faktor cuaca, rata-rata memang faktor cuaca ya, juga belakangan ini lebih banyak pasien asma yang eksaserbasi, kemudian gas iritan. Next.
Next. Eksaserbasi merupakan perubahan gejala dan fungsi paru yang terjadi akibat pajanan agen eksternal. Yang ini eksaserbasi asma ya, bisa karena virus, saya sebutkan tadi kepatuhan, termasuk eksaserbasi itu adalah penyebabnya salah satunya adalah kepatuhan yang terhadap obatan. Next. Oke. Asma itu memiliki klasifikasi eksaserbasi, yaitu yang sedang, barat dan frasa, memilih posisi duduk dibandingkan baring, gelisah, laju respirasi artinya meningkat, tidak ada bantuan otot nafas, kemudian jantungnya itu 100-120 denyut per menit, kemudian CO2-nya itu 10-15%, dan ATE lebih dari 50% dari angka prediksi. Dikatakan eksaserbasi berat bila pasien berbicara dari kata per kata. Kemudian pasien lebih cenderung memilih posisi duduk membungkuk ke depan, dan biasanya pasien itu gelisah dengan RR-nya lebih dari 30 kali per menit. Bisa kita lihat biasanya pada pemeriksaan fisik, pasien menggunakan otot bantu nafas. Dan denyut jantungnya biasanya lebih dari 120 dengan saturasi kurang dari 90. Dan APE-nya kurang dan sama dengan 50% dari angka prediksi. Next. Serangan ringan sampai sedang. Bicara frasa, posisi duduk, gelisah, yang ini sama ya. Next. Oke, ya. Ini mengancam jiwa. Ada mengancam jiwa. Biasanya pasien serangan kesadaran, pemakaian bantu nafas abdominal paradoksal, kemudian nadinya bradikardi, mengi tidak ada atau silent chest, dan pulsus paradoksus tidak ada. Dalam beberapa pasien kadang sampai tidak, kita nggak ngeh penurunan kesadaran, kadang beberapa pasien keluarga bahwa ini pasien sesak, pasti kelihatan dari inspeksi pasien tidur tenang gitu kan, masih buka mata, kadang diem terus tidur kayak mengantuk gitu kan, tapi kita ngeliatnya tenang, terus kita periksa, oh nggak ada wheezing kok. Nah, jangan percaya dengan kalau misalnya pasien dengan riwayat keluarganya bilang sudah seminggu sesak hebat di rumah, kemudian pas datang itu wheezing tidak ada atau mengi tidak ada, artinya pasien sudah dalam fase silent chest dan asmanya mengancam jiwa. Jadi kadang-kadang beberapa pasien, terutama di UGD atau pasti di puskesmas yang ada UGD-nya, akan mendapatkan pasien dengan silent chest seperti ini. Jadi kadang-kadang terkecohnya di situ. Kita jangan sampai miss masalah silent, karena targetnya tidak ada yang meninggal karena jangan sampai pasien meninggal karena serangan asmanya ya. Next. Terapi awalnya biasanya kita berikan terapi oksigen dengan target saturasinya itu lebih dari 92%, dari 93-95%. Untuk anak-anak itu targetnya 94-98. Jadi kalau misalnya dengan BNC tidak bisa, kita naikkan ke simple mask. Kalau simple mask tidak bisa, kita naikkan ke non-rem breathing, tapi lebih baik pada pasien asma langsung non-rem breathing saja, karena takutnya ada pengumpulan CO2 ya, karena pasien beberapa pasien tidak bisa mengeluarkan CO2-nya. Kemudian kita berikan inhalasi agonis beta 2 kerja singkat atau SABA selama 1 jam. Nah, biasanya kita bagi menjadi 3. Biasanya kan ada dalam UDV, unit dose vial itu yang bisa kita potek itu, kita bisa berikan selama 1 jam itu jangan terus-menerus. Beberapa pasien biasanya jadi takikardia, jadi kita berikan 1 vial itu nebu, kemudian kita tenangkan 10-20 menit, kita nebu lagi, kemudian tenangkan dulu 10 menit sampai 20 menit, kita berikan. Kemudian kita berikan inhalasi kortikosteroid dosis tinggi, bisa inhalasi, bisa intravena atau oral. Di mana kortikosteroid inhalasi dosis tinggi ini sudah mulai lebih diutamakan. Kenapa? Karena kalau intravena kan efek sampingnya lebih banyak. Sedangkan dalam penelitiannya pemberian kortikosteroid dosis tinggi itu setara dengan vena. Jadi intravena, jadi sama. Jadi tapi dengan efek samping yang lebih minimal. Makanya kenapa sekarang lebih digaungkan pemakaian kortikosteroid inhalasi dosis tinggi. Kemudian pertimbangan pemberian ipratropium bromide, kemudian pertimbangkan pemberian magnesium intravena, dan sedasi merupakan kontraindikasi pada pasien eksaserbasi. Next. Oke. Jadi pada pasien derajat
di mana APE 60-80% dari diperkirakan. Dari pemeriksaan fisik, kita lihat memang gejala sedang, kita berikan oksigen, kita berikan yang tadi bronkodilator dalam waktu 60 menit atau 1 jam, dan kita berikan kortikosteroid, dan teruskan terapi 1-3 jam bila ada perbaikan sampai kita observasi. Jadi memang observasi pada pasien yang exacerbasi itu memang cukup lama ya. Next. Cukup lama terapinya, kita harus nilai, nggak bisa langsung. Kita nilainya 1 jam, kita berikan terapi sampai 3 jam. Dan berat apabila APE kurang dari 60% diperkirakan, kemudian gejala berat saat istirahat, retraksi dada ada, dan pasien memiliki riwayat mendekati asma yang fatal. Jadi kalau pasien punya riwayat, misalnya pasien asmanya dulu pernah dipasang mesin atau diintubasi, bahasa pasien dipasang mesin ya, diintubasi penyakit ini gitu. Nah, itu kita harus lebih aware, artinya pasien dengan riwayat seperti itu biasanya asmanya sekalinya exacerbasi itu langsung derajat berat gitu. Kemudian tidak ada perbaikan setelah tahap awal gitu. Jadi kita berikan terapi tadi kan ya, awalnya kita nilai sebagai derajat sedang nih gitu kan, kita berikan terapi. Nggak memberikan respon gitu, malah pasien tambah sesak atau keluhannya bertambah, kemudian terapi awal sudah kita berikan, nah itu kita masukkan di pasien dalam derajat berat. Apa yang kita berikan inhalasi agonis beta 2 dan antikolinergik, kemudian oksigen, kortikosteroid tinggi atau sistemik, dan magnesium. Kita cek dengan APE, kita cek saturasinya, dan uji lain yang diperlukan. Next. Next. Oke, ini APE ya, pemeriksaan arus puncak ekspirasi. Mungkin di masing-masing puskesmas sudah ada APE. Semoga udah ada. Ya, next. Dan penilaian ulang kita nilai setelah 1-2 jam. Kita lihat apakah respon baik atau respon tidak baik selama 1-2 jam atau buruk. Respon baik bertahan ada stres, saturasi lebih dari 92%. Pasien dengan kriteria seperti kita pulangkan ke rumah. Okay, next. Next. Tidak bisa dipulangkan, APE 60% lebih dari yang diperkirakan. Kondisi menetap pada saat terapi oral atau inhalasi. Next. Next. Okay, next. Respon tidak lengkap selama 1-2 jam apabila pasien memiliki resiko tinggi, yang saya sebutkan tadi, pasien pernah mengalami serangan berat, kemudian pada pemeriksaan fisik kita masih mendapatkan gejala asma exacerbasinya, baik ringan ataupun sedang, APE-nya kurang dari 60%, kemudian saturasi O2 tidak membaik. Nah, dalam kondisi-kondisi itu pasien harus dirawat di rumah sakit atau dirujuk gitu ya. Oke, next. Ya, oke. Ini kita bisa berikan aminofilin pada pasien yang exacerbasi, di mana bisa awalnya kita berikan bolus sesuai berat badan, kemudian kita encerkan dalam dextrose. Balik lagi boleh? Atau setelah kita bolus, kita drip. Nah, jadi untuk kenapa dibolus dulu? Untuk mencapai dosis optimal dalam darah aminofilinnya. Paling gampangnya misalnya dengan berat badan lebih dari kurang dari 60, 3/3 cc aminofilin, 3 cc dextrose gitu aja.
Kalau di 60 lebih itu bisa diberikan 5 cc aminofilin 5 cc aminofilin, 5 cc dextrose. Kita bolus pelan. Kita perhatikan ya, kalau dextrose ini pilihan untuk asma tapi tidak untuk PPOK ya. Dan pastikan pasien bukan DM. Kemudian kita berikan aminofilin infus di mana penghitungannya 5 mg per kilogram berat badan. Dengan memperhatikan heart rate-nya. Jangan sampai heart rate pasien sampai lari lebih dari 10 atau apa, nah itu berarti artinya nggak bisa ngangkut dengan pakai aminofilin. Okay, next. Magnesium sulfat, ya ini memang agak jarang ya, biasanya magnesium sulfat ini biasanya kalau udah pasien berat dan tidak respon ya, makanya nggak begitu sering sih. Next. Kalau respon buruk selama 1-2 jam, dari hasil tadi pasien responnya sangat buruk, misalnya pasien punya resiko tinggi, kemudian pemeriksaan fisiknya malah kita lihat kita terapi itu malah terjadi penurunan kesadaran, pasien kebingungan, artinya makin tidak itu bagian dari penurunan kesadaran ya. Nah, 90% sih biasanya pasien kalau sudah pada susah periksa APE gitu kan. Dan kalau misalnya punya yang BGA ya atau analyze, kalau CO2-nya lebih dari 45 itu sudah harus dirawat di ICU. Biasanya stresnya itu sih kalau kita lihat berat tanpa lihat PSO2 atau PO2-nya itu kan kalau jangankan puskesmas, di rumah sakitnya nggak semuanya punya BGA seperti ini. Yang penting kita pastikan dulu, lihat gejalanya, lihat responnya setelah kita berikan obat inhalasi tidak membaik, terjadi penurunan, artinya pasien sudah indikasi ICU. Gitu. Okay, next. Ini seperti yang sudah disebutkan tadi ya, untuk SABA inhalasi adalah obat pelega pilihan untuk meredakan obstruksi saluran nafas dengan cepat. Seperti kita ketahui yang saya sebutkan tadi bahwa dia mulai kerjanya cepat dalam 5 menit, puncak efek kerjanya 10 menit, dan bertahannya sih nggak lama 4-6. Kemudian SABA ini bisa digunakan untuk pasien-pasien konturbasi ya. Next. Bagaimana rekomendasi nebulisasi pada masa pandemi? Oke. Nah, ini yang menjadi polemik ya. Beberapa kan memang jadi ini kan tindakan aerosol gitu kan, jadi kebingungan mau dinebu apa enggak. Kalau bisa kita suruh pasien pakai MDI inhaler seperti itu, kalau namanya lagi exacerbasi, pasti otomatis dia nggak akan kuat pakai inhaler, otomatis dia pasti butuh nebulisasi gitu ya. Next. Nah, untuk nebulisasi sendiri bagaimana? Nah, pada pasien suspek atau terkonfirmasi COVID, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa penggunaan nebulisasi itu dapat meningkatkan resiko transmisi virus. Ya, karena aerosol yang timbul dari penggunaan nebulisasi itu berasalnya dari obat-obatan yang dalam chamber nebulizer, jadi bukan dari tubuh pasien. Jadi aerosol itu hanya di chambernya saja. Jadi belum ada bukti kalau itu tindakan aerosol yang berbahaya. Kemudian meski demikian, resiko penularan melalui aerosol dalam jarak dekat close proximity itu tetap masih memungkinkan. Jadi kan dia di chamber itulah yang terjadi aerosol. Jadi kalau misalnya kita sangat dekat dengan pasien melakukan tindakan, nah itu mungkin memang masih ada cross infection-nya kalau dari sana. Tapi kalau secara keseluruhan untuk di satu ruangan itu sih enggak. Tapi di chamber-nya itu iya. Pada pasien-pasien dengan kecurigaan atau terkonfirmasi COVID, metode pemberian obat-obatan inhalasi yang dianjurkan adalah dengan MDI, yang itu ya, metered dose inhaler personal yang diberikan pada masing-masing pasien. Kenapa? Ya, kalau sudah terkonfirmasi, kalau bisa kita masih gunakan nebulisasi seperti itu, ya otomatis kan baik selangnya, alatnya itu kan harus diganti. Jadi utamakan dulu aja MDI, kecuali next. Kalau misalnya tidak bisa MDI, baru kita berikan nebulisasi jika terpaksa dilakukan. Misalnya pasien akibat ada satu kegawatan seperti serangan asma, maka pertimbangan kita adalah tindakan nebulisasi dilakukan di ruang khusus bertekanan negatif. Pada pasien ini ceritanya pada pasien yang sudah terkonfirmasi ya. Jadi
nebulisasi dilakukan di ruang yang bertekanan negatif. Kemudian petugas menggunakan APD standar airborne dengan masker N95, goggles, kemudian apron, dan surgical cap, dan pakai handscoon non-steril. Kemudian petugas menerapkan menjaga jarak, tidak mendekati pasien selama prosedur berlangsung, dan menjaga jarak setidaknya 2 meter dengan pasien. Jadi di ruangan khusus tekanan negatif dan kita jaga jarak, kan di chambernya itu terjadi aerosol seperti yang dibahas tadi. Kemudian pertimbangkan untuk memberikan obat-obatan dalam sediaan lain seperti peroral atau injeksi. Jadi pada pasien tanpa kecurigaan COVID-19 atau negatif hasilnya, jadi kalau pasien sudah terbukti negatif COVID-19 itu kita jangan takut, nebulisasi dapat dilakukan seperti biasa dengan memperhatikan kewaspadaan termasuk APD. Jadi pasien yang sudah terbukti negatif nih, beberapa kan karena kita takut tindakannya. Tapi kalau pasien sudah terbukti negatif, artinya misalnya PCR-nya negatif, itu bisa kita lakukan tindakan nebulisasi, tapi tetap menggunakan APD dengan masker N95 dan gaun. Next. Tidak terdapat bahaya terkait infeksi kepada pasien yang tidak terkonfirmasi dan pada pasien yang terinfeksi COVID dengan penggunaan nebulizer di rumah. Jadi kalau dia menggunakan nebulizer di rumah sih nggak masalah ya. Yang tadi kita sebutkan tadi kan kalau dia menggunakan di fasilitas kesehatan. Dalam kasus apapun, jika pasien mengikuti pedoman menjaga jarak atau social distancing, melakukan kehati-hatian ekstra seperti meningkatkan kebersihan nebulizer, pencegahan penggunaan nebulizer pada saat ada orang lain, atau memastikan terapi nebulizer dilakukan dekat dengan jendela atau tempat dengan sirkulasi udara yang baik. Jadi kalau pasien di rumah nih, kita edukasi pasien kalau dia mau pakai nebulizer sendiri aja di rumah, di satu kamar, jangan pas waktu ada orang, dan kalau bisa dekat jendela, artinya kan sirkulasi udaranya bagus. Itu yang kita edukasi ke pasien. Dengan tidak ada data konklusif yang menghubungkan terapi nebulisasi pada transmisi SARS-CoV-2 pada tenaga kesehatan dan institusi kesehatan, sebaiknya mempertimbangkan pendekatan the right tool for the right patient. Jadi dibandingkan pendekatan dengan one size fit all. Proteksi yang digunakan juga harus diimplementasikan sesuai kebutuhan. Next. Jadi kesimpulannya, eksaserbasi asma akut merupakan gejala terselubung pada perburukan penyakit. Kemudian sabah inhalasi adalah obat pelega untuk meredakan obstruksi saluran nafas dengan cepat. Inhalasi sabah jangan diencerkan dengan larutan NaCl 0,9% atau mukolitik ya, karena nanti menyebabkan partikelnya tidak kuat angkat. Kemudian pemberian inhalasi kortikosteroid dosis tinggi pada serangan akut sama efektif dengan pemberian methylprednisolone intravena. Pemberian ICS atau inhaled corticosteroid dosis tinggi selama 7-14 hari pada serangan akut memberikan efek sama baiknya dengan corticosteroid oral. Setelah stabil, penggunaan ICS laba dapat mencapai kontrol asma sesuai kriteria J. Pada pasien-pasien tanpa kecurigaan COVID-19, tindakan nebulisasi tetap dapat dilakukan seperti biasa dengan memperhatikan kewaspadaan standar termasuk APD standar. Next. Oke, terima kasih. Demikian yang saya dapat sampaikan. Atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Ruri atas materi yang telah disampaikan. Kita akan berlanjut ke sesi tanya-jawab. Dipersilakan bagi Bapak Ibu peserta pertemuan yang ingin bertanya, boleh mungkin bisa raise hand terlebih dahulu. Mohon maaf, di suara di sininya dimatikan biar tidak feedback, jadi bisa didengarkan dari headphone. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Mungkin ini pertanyaan yang kemarin muncul, Dok, belum sempat dijawab dengan tuntas. Ada pertanyaan mengenai penegakan diagnosis asma.
apakah memakai pemeriksaan penunjang juga atau pakai selain melihat gejala klinis dari pasien? Mungkin itu bisa dijelaskan terlebih dahulu, Dok. Oke, terima kasih ya. Kalau diagnosis asma sendiri, sebenarnya 80% diagnosis asma itu dari anamnesa ya. Dari anamnesa itu sudah 80%. Kalau pemeriksaan penunjang sendiri seperti spirometri sih memang kita butuhkan, tapi beberapa pasien asma spirometri normal. Ya karena memang asma ya, asma itu saat dia tidak serangan, pasti fungsi parunya normal. Jadi di beberapa itu memang dari anamnesa dan pemeriksaan fisik. Tapi 80% itu anamnesa. Karena kalau misalnya pasien terkontrol sebagian, dia datang ke kita dalam keadaan yang tidak eksaserbasi kan ya. Dia gejalanya malam. Otomatis saat kita itu nggak ada eksaserbasinya, nggak ada ekspirasi memanjang, nggak ada wheezing gitu. Yang kita 80% itu adalah dari anamnesa. Kemudian setelah anamnesa, kita tegakkan itu asma, misalnya ya, dia sesak nafas. Terus kita tanya apakah itu ada mengiknya nggak atau bunyi ngik-ngik, ada turunan asma nggak? Misalnya pasien ragu, kalau ada udah fix dia asma. Pasien ragu, kemudian tapi alergi ada gitu. Jadi alergi, dia memang dari dulu alergi. Nah, itu udah kita satu poin bahwa pasien pada dengan rinitis alergika atau bronkitis alergika itu memang potensial untuk menjadi asma. Dari situ misalnya kalau malam lebih sering sesaknya malam hari sama pagi ya, iya. Terutama terbangun ada nggak malam, iya. Nah, itu udah fix asma. Kita berikan terapi. Untuk memastikannya adalah setelah kita berikan terapi, pasien minta kontrol 2 minggu lagi. Kemudian kalau misalnya biasanya dalam 2 minggu kalau memang asma, itu memang dia memberikan respon yang sangat baik. Gitu. Jadi kalau misalnya tools-nya sendiri sih ada spirometri, tapi sebenarnya kalau untuk spirometri itu untuk lebih ke COPD sebenarnya. Pada asma itu spirometri normal. Baik, Dok. Mungkin ada pertanyaan yang disampaikan melalui kolom chat. Izin bertanya, Dok, untuk chat atau laba sebagai controller, apakah ada batas waktu kapan dihentikan atau perlu seumur hidup? Oh ya, kalau inhale corticosteroid itu sendiri, sampai kapan sih diberikan? Jadi namanya ada, tadi di slide nggak ada nggak ada step down, step up terapi ya? Maksudnya ada? Nggak ada ya? Pengobatan asma. Sehingga saya nanti inhale corticosteroid itu diberikan, kayak tadi kita assess, adjust, dan review respon ya. Saat kita sudah lihat, oh iya ini membaik loh, artinya di pasien cocok dengan obat ini. Kita lihat nanti. Kita evaluasi selama 3 bulan dengan dosis yang sama dulu. Inhale corticosteroidnya. Misalnya kan yang sering itu mungkin yang warna ungu ya, yang kecil-kecil itu, yang 250 mg, kita berikan itu dulu. Pasien terkontrol dengan itu. Pasien terkontrol dengan dosis segitu, kita evaluasi selama 3 bulan. Sampai nanti 3 bulan itu pasien tidak ada keluhan sama sekali, sampai tercapai asma terkontrol penuh dengan obat itu. Saat asma sudah terkontrol penuh dengan obat itu, tidak ada keluhan sama sekali, kita turunkan dosisnya, kita step down. Misalnya dari 2 kali 1, 2 kali 250, kalau ada sediaannya yang lain, misalnya 100, kita turunkan 2 kali 100 mg, atau kalau hanya sediaannya hanya 1, kita turunkan itu frekuensi pemberiannya. Jadi 1 kali 1, dari 2 kali 1 jadi 1 kali 1. Setelah kita turunkan frekuensi pemberian atau kita turunkan dosisnya, kita lihat dengan edukasi ke pasien. Kalau obatnya jadi komunikasi edukasi pasien pada asma sangat penting. Jadi kita edukasi pasien bahwa gini, kita mulai turunkan dosis ya Bu, karena ini sudah memberikan efek yang bagus. Kalau misalnya saat dosis yang sudah saya turunkan ini Ibu ada keluhan, langsung naikkan seperti biasa. Jadi kita berikan obat yang mirip-mirip dulu, misalnya dari 50 kita turunkan dosis jadi 100. Kalau ada apa-apa Ibu naikin jadi 2 kali semprot ya, artinya 200 lah, mirip-mirip 150. Jadi kita turunkan di bulan ketiga setelah pasien perbaikan. Saat kita turunkan dosis, kalau misalnya pasien ternyata eksaserbasi lagi, misalnya jadi tidak terkontrol lagi, otomatis dosis naik lagi. Gitu. Kita naikkan lagi, kita teruskan lagi terapi seperti itu. Kita sampai terkontrol penuh, misalnya 1 bulan, 2 bulan lagi, pas sudah saat terkontrol, kita coba turunkan lagi. Saat diturunkan dia bisa bertahan di situ, di dosis yang sudah kita turunkan selama 3 bulan.
setelah 3 bulan itu pasien merasa terkontrol penuh dengan dosis yang sudah diturunkan, kita turunkan lagi. Atau kalau nggak ada sediaannya lagi, kita pakai PRN kapan perlu. Jadi ibu pakainya kapan perlu aja ya gitu. Kalau ibu sesekali sesek pakai. Nah, itu caranya step up dan step down. Jadi kalau misalnya ternyata pas waktu PRN kapan dari dosis yang naik ke dosis yang terakhir kita berikan, jangan langsung dosis tinggi lagi. Gitu. Jadi seumur hidup apa tidak, mestinya kepada pasien asma penggunaan inhal kortikosteroid tidak seumur hidup sampai pasien terkontrol penuh. Kalau cirinya gini, kalau pasiennya datang ke kita dengan asma yang baru terjadi, artinya dia baru mengalami asma ini sebulan, 2 bulan, atau 6 bulan, respon inhal kortikosteroid itu cepat biasanya. Dalam waktu 3 bulan aja, sekalipun kita step down, itu nggak apa-apa. Pasien nggak ada reaksi terhadap step down obat, atau kita turunkan dosis obat. Akan berbeda bila pasien asmanya itu sudah lebih, misalnya gini, pasien asma yang kayak data tadi yang di dunia nyata itu, bahwa pasien merasa baik-baik aja dengan asma tidak terkontrolnya, dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Artinya apa? Sudah terdapat remodeling proses di situ. Nah, itu yang kita harus pastikan. Nah, pasien-pasien seperti itu yang perlu kita konfirmasi spirometrinya. Jangan-jangan pasien ini sudah mengalami remodeling proses dan sudah pada tahap COPD. Kalau misalnya pas waktu kita rujuk ke rumah sakit untuk spirometri, ternyata spirometrinya masih normal, artinya benar-benar hanya asma tidak terkontrol, tidak PPOK. Oke, kita berjuang lagi untuk mengontrol asmanya dengan cara memberikan inhal kortikosteroid, tapi biasanya lebih lama dibandingkan pasien yang baru-baru datang gitu. Jadi pasien yang sudah tidak terkontrol bertahun-tahun itu biasanya lebih bandel untuk inhal kortikosteroid. Karena apa? Mereka sudah terlalu banyak pakai SABA dan sudah terlalu banyak minum kortikosteroid oral. Jadi ada art masing-masingnya dan individual pengobatannya. Memang agak lama untuk pasien yang memang sudah terlalu lama tidak terkontrol, dan akan cepat efeknya pada pasien yang baru-baru asmanya tidak terkontrol langsung berobat gitu. Tapi apakah seumur hidup? Tidak. Pada pasien asma pengobatan inhal kortikosteroid tidak seumur hidup. Gitu. Ada step up, step down-nya. Nanti sampai di titik nanti kita bisa stop itu inhal kortikosteroid. Tapi support kita ke pasien asma itu kan sudah ada depresi dan ansietasnya ya, dia udah hopeless sama penyakitnya. Kita cuma bilang gini, ini masing-masing orang berbeda efeknya. Kalau misalnya kita pasiennya ibu udah terlalu lama nih nggak dikontrol asmanya, bisa jadi pemakaian obat ini agak lama di ibu. Nanti saya turunkannya agak lama. Tapi yang paling penting adalah ibu bisa beraktivitas seperti orang normal. Asma ibu terkontrol. Jadi tidak masalah kalau memang akan terkontrol dengan obat, nggak masalah. Jadi itu motivasi yang kita berikan. Beberapa pasien kan, oh udah 3 bulan ini, dok ini seumur hidup nggak sih? Kok lama banget pakainya gitu kan? Ya kebayangkan ya kalau tiap hari pakai obat pasti udah sampai di tahap yang hopeless lah pasien. Yang kita motivasi itu bahwa even itu pakai obat, yang penting adalah quality of life-nya tercapai, kualitas hidupnya bagus. Gitu. Daripada ibu nggak pakai obat, kemudian ibu aktivitasnya terbatas, sabar aja dulu pakai obat dulu aja. Gitu. Jadi memang seumur hidup mestinya tidak. Kalau terus-terusan kok nggak terkontrol lagi, kita balik lagi ke 3 lingkaran tadi itu. Kita assess lagi, kita review respon lagi, kita assess lagi. Apa sih yang menyebabkan inhal kortikosteroid kita nggak bekerja? Nggak, jangan-jangan ternyata asmanya terkontrol, tapi GERD-nya tidak terkontrol gitu. Jadi kita lihat lagi penyakit penyertanya. Asmanya terkontrol, ternyata jantungnya bermasalah. Nah gitu. Jadi saat itu assess, review, respon itu semua assess, adjust, review, respon itu memang harus semua dikerjakan. Dan harusnya pada pasien asma tanpa komorbid, artinya tanpa penyakit penyerta yang berat, inhal kortikosteroid tidak selamanya. Dan paling lama itu pernah saya tanganin pasien sih memang ada yang 2 tahun. 2 tahun itu memang bukan karena sebenarnya bukan karena nggak respon, tapi memang karena pasiennya itu memang ada depresi, kemudian dia punya GERD, dan punya masalah jantung. Dan setelah 2 tahun itu dia membaik, kemudian dia membaiknya saat apa? Saat depresi sama masalah jantungnya juga terobati. Gitu. Jadi memang mestinya sih nggak selamanya. Gitu. Baik dok, ada pertanyaan berikutnya di kolom chat. Izin bertanya dok, apakah penyakit asma dan sesak nafas sama? Dan apakah depresi juga sama?
Eh, Ibu Iis bisa open mic saja, Bu. Mungkin bisa disampaikan pertanyaannya lebih jelas lagi. Mangga. Ini apakah Bu penyakit Iis asma? boleh disampaikan di Zoom-nya di open mic dulu, Bu. Oh ya, maksudnya tiba-tiba ada sesak tapi tanpa gejala gitu. Misalnya kan biasanya kalau sesak napas itu ada gejala. Misalnya tiba-tiba ada batuk, tapi tiba-tiba ini merasa sesak gitu. Apakah sama dengan asma gitu? Mungkin yang dimaksud pertanyaan tersebut. Ya, hatur nuhun. Mangga, Dokter Ruri, mohon direspon pertanyaannya. Jadi kalau mendadak sesak sih sebenarnya kita pastikan lagi itu sesaknya kenapa. Tidak semua pasien sesak itu adalah asma, tidak. Jadi kalau misalnya mendadak sesak, sebelumnya ada sesak nggak? Enggak. Ada riwayat sesak kalau malam nggak? Enggak. Mendadak sesak aja, kita assess lagi, sesaknya kenapa ya? Kita tanyakan lagi. Apa riwayat lambung nggak? Gitu kan. Dia bilang nggak ada. Kita gali lagi, apakah biasanya sih pasien psikosomatis juga sesak ya? Artinya menghadapi masalah atau apa. Nah, kalau gejala keasmanya seperti mengi, riwayat asma sebelumnya ada, kemudian hilang timbul atau terutama malam, riwayat asma di keluarga nggak ada, kemudian GERD dia tidak ada, dia nggak punya riwayat lambung. Kadang-kadang kan pasien itu susah membedakan antara sesak sama nyesek. Nah, karena beberapa pasien datang mereka merasa sesak itu ternyata nyesek dari lambungnya. Nah, beberapa sering yang miss itu ke dokter paru itu mereka merasa sesak padahal nyesek, ternyata GERD atau dispepsianya yang memang tidak terkontrol gitu. Nah, kita pastikan dulu bahwa itu sesak apa nyesek gitu kan. Jadi kalau nyesek itu kan dari ulu hati, bisa kita tanya, oh ternyata ada riwayat artinya masalah gastro, ya berarti bukan asma. Kemudian sesak satu lagi ya susah aja ngambil nafas dalam gitu kan, terutama apa gitu kan, terutama kapan, pagi siang malam, anytime, kapan aja katanya, nggak tentu waktu gitu, itu berarti bukan asma. Kemudian ada mengi nggak ada, tapi nggak bisa ambil nafas dalam aja. Ada masalah lambung apa enggak? Dia bilang enggak, ya bisa jadi dia psikosomatis juga, ya itu memang butuh pendekatan yang lebih personal ya kalau untuk pasien seperti itu. Nah, beberapa saya lebih cenderung bilangnya kalau itu biasanya pasien datang sendiri ya kalau pasien seperti itu. Kita tanya apa ada masalah selama ini gitu ya, kita gali secara personalnya gitu. Biasa beberapa pasien sih bilang iya lagi ada gini ya. Berarti kita ya jangan kasih obat penenang juga. Kalau dari saya sih biasanya lebih kasih vitamin diminum pagi sama cetirizine malam, kan cetirizine bikin ngantuk ya, biar dia agak rileks sedikit gitu. Udah cukup itu aja. Kemudian kita anjurkan untuk melakukan exercise. Exercise itu kan biasanya ada endorfin yang keluar, jadi biasanya sih beberapa pasien dengan psikosomatis lebih membaik dengan kegiatan fisik gitu. Gitu sebenarnya. Jadi tidak semua sesak itu adalah asma, enggak. Kita gali lagi. Kemudian depresi ya Bu ya. Ini ada depresi gini ya Bu ya. Apakah gimana? Saya nggak kebaca ini. Apa depresi sama juga? Depresi sih enggak. Depresi biasanya pada pasien asma sering terjadi depresi, iya. Biasanya pada asma yang tidak terkontrol atau asma yang sudah jadi COPD dengan ansietas, dengan hipoksia ringan yang menahun, yang sudah terlalu lama, yang menyebabkan anxiety, kemudian depresi. Jadi depresi itu asma tidak, tapi pada beberapa pasien asma yang tidak terkontrol menjadi depresi, iya. Menyebabkan depresi pada pasien asma, iya.
Karena apa? Kualitas hidup mereka tidak bagus, quality of life tidak bagus gitu. Jadi kalau saat sampai titik pasien asma depresi, artinya memang dia sudah sangat-sangat tidak terkontrol asmanya gitu. Terus pasien asma kok lebih gampang ya ansietas sama depresi sepertinya gitu. Iya, karena pasien asma yang tidak terkontrol itu hipoksia derajat ringan dos yang terlalu lama itu memang menyebabkan lebih cemas, anxiety, lebih gampang depresi ya. Jadi kita pahami kadang-kadang pasien itu lebih gampang panik dan lebih bawel nanya-nanyanya gitu memang pada pasien asma seperti itu. Gitu ya Bu Is ya. Baik, berikutnya masih ada pertanyaan di kolom chat, Dok. Ini ya dari Yang PK dari Parcamanik ya? pelindung hewan dulu, Dok. Yang di atasnya dari pelindung ini hewan. Dokter Fitri. Pada pasien baru. Ini pertanyaan dok, pada pasien baru didiagnosis asma, pada pemberian dari Arcamanik. Deliver berupa sabar dan langsung tambah controller ICS atau controller diberi pada kunjungan selanjutnya. Oh ya, ini masalah. Oh ya, bagus. Dokter Fitri ya. Jadi kalau pada pasien yang baru didiagnosis asma, kita lihat misalnya asma kan berarti biasanya asma yang tidak terkontrol. Itu barengan. Kita kasih inhale corticosteroid dan reliever. Jadi obat controllernya kita kasih, inhale corticosteroid kita kasih, bronchodilator juga kita kasih. Kenapa? Karena kan inhale corticosteroid itu butuh waktu untuk bisa memberikan efek yang optimal. Jadi 2 obat itu memang wajib kita berikan pada pasien yang baru datang ke kita dengan diagnosis asma. Dengan catatan kita edukasi pasien bahwa ini obat sama-sama inhalasi, obat-obat sama-sama obat hisap, tapi beda fungsi. Yang satu obat pengontrol, satu obat pelega. Nah, gitu yang kita pastikan. Karena kenapa? Biasanya kalau dua-dua itu kita kasih pasiennya milih salah satu yang enak yang mana. Dan otomatis pasien lebih milih untuk pakai reliever atau bronchodilator. Jadi kita bilang yang wajib hukumnya pakai yang ini gitu. Kita lihatin yang controller apapun mereknya itu, yang kapan sesak saja ini. Jadi kalau yang kapan sesaknya ibu nggak pakai boleh, tapi kalau yang ini wajib pakainya controller. Jadi yang wajib kita berikan dua-duanya. Jadi kalau kapan sesak yang ini dan kita tekankan bahwa obat itu adalah controller ini. Karena beberapa kasus memang kalau kita langsung kasih 2, pasien lebih nyaman dengan bronchodilator ya, kan lebih cepat kerjanya gitu. Tapi kita bilang ini memang pelega, efeknya cepat, tapi kalau yang controller ini adalah obat dalam jangka waktu panjang, tujuannya sampai ibu sembuh dari asmanya gitu. Jadi motivasi, pengertian, edukasi pasien asma itu lebih lama dibandingkan pasien lain gitu. Terutama pas saat kita ngasih obat. Jadi barengan ya ngasihnya barengan dua-duanya. Itu controller dan reliever barengan kita berikan. Punten dok, iya betul yang tadi Arcamanik kayaknya kelewat saya. Ya. Pada pasien anak sering ada juga bronkitis alergi, riwayat asma di keluarga tidak diketahui. Bagaimana membedakannya dengan asma dan bagaimana tata laksananya? Oke. Pada pasien anak kan biasa bronkitis alergi biasa sih batuk-batuk lebih banyak ya. Memang ini memang agak polemik sebenarnya ya. Karena rata-rata bronkitis alergi kita obati juga dengan nebulizer akhirnya karena pasien dahaknya banyak, pasien sesak gitu ya. Sebenarnya kalau bronkitis alergi pada anak itu biasanya menggiring anak-anak nanti jadi asma. Jadi biasanya sih riwayat asma tidak diketahui dalam keluarga. Dari pemeriksaan fisik kita sama kita analisa ke ibunya, terutama batuknya pencetusnya apa. Misalnya, ya dok, misalnya ini kalau udara dingin kayak gini, langsung nih batuk-batuk sampai sesak. Nah itu bisa kita kriteriakan kepada bronkitis dengan asma dan bronkitis. Gitu. Dengan tata laksananya sama, nebulizer, kortikosteroid, gitu, dan obat antihistamin. Jadi itu memang 2 hal yang berdekatan sekali biasanya. Kalau misalnya bronkitisnya hanya batuk-batuk sedikit aja, kalau ini tapi tidak ada sesak dan tidak dahaknya tidak banyak dan tidak purulen sampai pasien sesak sih cukup sebenarnya tanpa nebulizer, cukup dengan obat-obatan yang untuk alergiknya saja. Tapi biasanya kalau sudah yang batuk,
sampai mengganggu, pasien sesak, batuknya lumayan produktif, itu biasanya pengobatannya sama dengan asma. Membedakannya ya waktu saat eksaserbasi atau bronkitis alerginya akut sifatnya. Itu akan sama tata laksana untuk asma, sampai terkontrol saja, tidak perlu penggunaan yang controller lama. Kecuali setelah fase bronkitis akutnya itu tertangani, misalnya dia udah nggak batuk, nggak ini, tapi kalau misalnya ibunya bilang, tapi pas waktu tidur suka bunyi mengi-mengi, saat itu kita berikan controller pada anak-anak juga boleh. Biasanya lebih bentuknya MDI dengan spacer kita berikan. Jadi obat hisap seperti itu kan anak-anak susah ya, MDI itu kan susah anak-anak mengkoordinasikannya. Jadi dibantu dengan spacer. Memang sih spacer itu memang agak mahal, tapi bisa dibantu pakai aqua yang kecil, kita bolongin belakangnya, bagian depannya itu untuk hisap anak-anak, bisa biasanya. Jadi pas awal bronkitis akutnya kita terapi dengan asma dan untuk bronkitisnya, kemudian setelah sembuh kita lihat lagi apakah sampai di situ saja atau berlanjut. Kalau berlanjut ya kita tata laksana dengan asma. Bisa dengan controller dan reliever juga pada anak-anak. Baik dok, ada pertanyaan lagi dari yang selanjutnya yang dari Sukarasa ya dok. Oh ya, pasien sesak, wheezing, ronsen, terdapat flek usia 16 tahun sampai 24 tahun, gejala dalam sebulan, kadang kamu dokter dan sekarang sembuh dok, tidak pernah ada gejala sesak, wheezing sudah 13. Asma bisa sembuh ya. Asma itu harus sembuh. Asma itu namanya terkontrol penuh. Nah, asma itu bisa sembuh. Orang bisa hidup normal dengan asma. Buktinya kan atlet-atlet kita banyak ya, atlet renang, atlet lari, itu atlet berkuda, siapa yang namanya itu ya. Itu kan asma semua ya. Artinya asma mereka bisa terkontrol gitu. Kalau pasien anak yang kita motivasi gini, kalau saya ingat banget waktu itu pas ada pasien anak yang merasa minder dengan asmanya. Jadi dia tahu kalau dia main bola dia sesak, kalau dia ini dia sesak gitu kan. Tapi kita motivasi bahwa memang asma itu bisa sembuh. Kamu bisa jadi apa saja, jadi pilot jadi apa aja, walaupun kamu punya asma. Yang penting asma kamu terkontrol gitu. Dan beberapa pasien itu pas sampai besar sekarang lebih pede sebenarnya. Bisa sembuh apa enggak? Bisa. Beberapa pasien anak yang saya tanganin dari SD waktu SMP, di SMP SMA itu mereka sangat berprestasi loh, karena memang percaya diri mereka lebih tinggi dengan sembuh asmanya gitu. Jadi sembuh iya, asma itu harus sembuh, yang nggak bisa sembuh itu PPOK. Jadi asma bisa sembuh, bisa banget. Dan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah mengontrol pasien asma. Jangan sampai ada pasien asma yang tidak terkontrol di area kita. Apalagi kalau misalnya saya bilang tadi, apalagi pasien meninggal karena asma, itu memang kendali mutu itu sebenarnya. Artinya bahwa tata laksana asmanya nggak bagus gitu ya, jangan sampai. Kecuali dia meninggal karena komorbidnya ya. Oke. Bisa kambuh lagi ya? Apakah bisa kambuh lagi? Iya. Biasanya ada faktor pencetusnya. Bisa pasien asma, kemudian dia infeksi berat, dia ada pneumonia, atau pasien COVID. Jadi pasien selama ini terkontrol tuh, dia kena COVID. Setelah kena COVID-nya nggak berat-berat banget, COVID-nya masih bisa isolasi mandiri, tapi setelah itu biasanya pasien asmanya jadi tidak terkontrol, itu banyak terjadi. Biasanya infeksi berat saluran nafas itu bisa mencetus asma jadi tidak terkontrol. Nah, di situ kita starting point lagi, kita mulai dari asma yang tidak terkontrol, mulai lagi sampai di titik asma yang terkontrol lagi, gitu ya. Jadi bisa sembuh, bisa kambuh lagi, bisa. Gitu. Jadi kalau kita pasiennya sudah terkontrol, kita bisa lepas pasiennya dinyatakan sembuh, kita bilang kalau ada keluhan batuk, dahaknya kental 3 hari nggak sembuh, langsung kontrol. Kenapa? Karena kalau pasien bermasalah saluran nafasnya, infeksi saluran nafas itu tidak teratasi, pada pasien asma pasti kumat. Jadi wanti-wantinya gitu. Jadi kalau ada batuk-batuk, kalau ada ini langsung kontrol ya gitu. Jadi di situ kita wanti pasien. Jadi kadang beberapa nggak harus kita mulai dari awal lagi pengobatannya, kita obati batuknya, infeksi saluran nafasnya. Otomatis nanti insya Allah dia nggak kumat asmanya gitu. Satu lagi apa? Biasanya infeksi COVID sama TB. Jadi infeksi saluran nafas itu bisa menyebabkan kumat lagi dari asma terkontrol jadi tidak terkontrol lagi, itu sangat-sangat bisa. Gitu. Selanjutnya yang pertanyaan dari Dr. Dewi, Puskesmas Cibiru. Ini pada ibu hamil ya. Ya ini tantangan ini ya, tantangan khusus kalau pada ibu hamil ini.
tapi pengobatannya sama. Bahkan kalau eksaserbasi sama. Semua obat asma eksaserbasi itu aman pada untuk ibu hamil gitu. Oh, terutama bila tidak tersedia inhaler yang memakai obat oral, aman. Kalau memang tidak ada inhaler, harus pakai obat oral, per trimester itu aman, semua aman. Bahkan steroid pun aman kok pada pasien asma. Memang itu udah ada penelitiannya. Jadi sama aja. Tapi sebisa mungkin sih pakaikan inhaler. Kenapa? Ya nanti kan efek sampingnya setelah melahirkan juga pasien butuh ya. Ini just in case kalau misalnya ternyata nggak ada, ya boleh. Tiap trimester sama, pengobatannya sama. Terutama kalau misalnya kita lebih intens mengontrol pasien kalau menjelang mereka melahirkan ya. Itu biasanya lebih sesak karena memang diafragmanya naik ke atas. Gitu. Selanjutnya, pertanyaan dari Puskesmas Sukarasa ya dok ya. Informasi panduan dosis ICS. Untuk informasi panduan referensi dosis ICS controller untuk initial, step down, step up. Oke, tergantung ICS-nya, inhaled corticosteroidnya. Kalau yang di puskes adanya apa ya? Kalau Seretide ada nggak ya? Kalau Seretide lebih gampang. Symbicort, Symbicort lebih gampang. Kalau Symbicort itu 2x2, kemudian step down-nya 2x1, step down lagi 1x1, kemudian stop. Kalau Seretide itu biasanya kita startnya itu idealnya 250, 2 kali 250. Kalau misalnya masih berkeluhan 2 kali 250 aja dulu. Kalau misalnya sudah membaik 1 kali 250 atau Seretide itu ada dosis 125 kita turunkan jadi 2 kali 125. Gitu, 2 kali 125 atau 1 kali 250 kita turunkan terus gitu. Symbicort waktu itu ada rencana ya dari Project Hope waktu itu tapi nggak jadi ya Mbak Yulia ya, nggak ada di puskes ya. Pernah tahun 2020 dok Pulmicort tapi jadinya bukan Symbicort. Sama sekarang ada pengadaan kita beli sendiri tapi memang jumlahnya juga masih terbatas. Pulmicort juga. Pulmicort 2x1 kan ya? Karena belum boleh ya dok ya, Symbicort di puskesmas. Iya. Jadi nanti kita rujuk balik tuh pasien ke sana. Biasanya pasien sih sudah terkontrol ya. Berarti jadi nggak obatnya berbeda dari rumah sakit ya jadinya ya. Mestinya kan bisa ya. Jadi kalau misalnya nggak masalah sih kalau Pulmicort juga Pulmicort misalnya 2x1, misalnya contohnya nih Pulmicort 2x1 ya di puskesmas. Pasien terkontrol dengan 2x1 aja dulu. Atau misalnya kalau enggak, kok nggak makin kontrol 2x2 boleh. Oke, 2x2 kemudian membaik 2x1, kemudian membaik terus kita turunkan 1x1, kemudian bisa PRN. Gitu. Jadi dosis frekuensi boleh. Jadi dari 2x2, 2x1, 1x1, kemudian stop. Gitu. PRN gitu. Bisa. Jadi tergantung device-nya, tergantung mereknya juga ya. Tergantung itunya, alat-alatnya. Jadi kalau sebenarnya dosisnya sendiri nggak ada yang karena isinya beda-beda ya. Kalau dosis patronnya banget sih nggak ada ini ya. Bentar dulu. Kemarin tadi saya nggak ada kasih tabelnya ya. Kalau misalnya adanya Pulmicort, bisa seperti itu. 2x2, 2x1, 1x1. Lihat. Baik dok, mungkin kalau ada tabelnya nanti bisa disusulkan ke saya untuk di-share pada puskesmas gitu ya dok ya. Boleh. Oh iya, nggak ada ya. Oh iya, tata laksana asma. Karena tabelnya itu sih memang agak ribetnya mungkin karena lebih ke tata laksana di rumah sakit kali ya, maka nggak saya share ya dosis-dosisnya itu. Karena salmeterol fluticasone, apalah jenisnya macam-macam gitu ya. Mungkin nanti saya sesuaikan dengan yang ready di puskesmas ya. Berarti rata-rata Pulmicort ya. Kalau untuk Pulmicort aja cara step down-nya seperti itu dulu aja.
Dari 2x1 jadi 1x1. Kalau nggak bisa 1x1, bertahan aja di 2x1 dulu sampai asmanya terkontrol penuh. Gitu. Baik dok, mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk sesi Dokter Ruri. Ada dari Puskesmas Pelindung Hewan, pertanyaan terakhir ya. Pada pasien asma yang disertai gejala ISPA, apakah obat diberikan obat simptomatis seperti antihistamin dan mukolytik? Bagaimana pilihan obat pilek dan obat batuk pada pasien asma, dok? Sama ya? Oh ya. Jadi pada pasien asma dengan ISPA ya kita lihat apakah perlu antibiotik apa tidak. Kalau misalnya ISPA ya kita berikan antibiotik. Kemudian obat simptomatik seperti antihistamin iya, mukolytik iya, kita berikan mukolytik. Obat pilek untuk kita berikan pseudoephedrine itu boleh. Semua boleh pada pasien asma kok. Nggak masalah. Jadi sama, ISPA dan asma pengobatannya, dan ISPA dan asma barengan itu pengobatannya udah benar. Ditambah dengan selain yang disebutkan ini, ditambah dengan ini ya, controller ya. Controller dan reliever. Like itu. Baik, mungkin karena narasumber berikutnya sudah hadir bersama kita, Alhamdulillah. menggantikan Dokter Ruri ya dok. Terima kasih Dokter Komaria. Ini senior saya. Tadi sudah hadir dari jam berapa? Tadi jam 9. Ternyata kitanya memang mulainya agak terlambat juga. Jadi mungkin kita akan lanjut ke praktek. Dokter Ruri mohon izin melanjutkan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Dokter Komaria. Terima kasih banyak Mbak Yulia. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Mohon maaf tidak bisa ikut di situ. Iya, hatur nuhun banyak. Hatur nuhun, terima kasih banyak dok. Semoga ya nanti kita bisa tatap muka ya dok ya. Ya amin, ya Allah amin. Iya, sehat-sehat mudah-mudahan ya. Amin. Iya, terima kasih, izin melanjutkan dok dengan Dokter Komaria. Ya, saya izin live ya. Terima kasih semua. Mohon dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.